Ya, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan yang sehat, wabarakatuh, salam sejahtera dan salam harmoni. Senang sekali pada hari ini saya bersama Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk berbagi terkait dengan soft skill dan soft skill di dunia kerja gitu ya Bapak Ibu. Kebetulan, sebelum ke materi, mungkin saya mau perkenalan terlebih dahulu, karena seperti dikatakan Dokter Nia tadi, juga tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Izin saya share screen sekalian terkait ini. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sampun Bu Dewayu. Sudah Ibu. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, topik yang akan saya bahas hari ini adalah keterampilan di era kerja. Ya Bu, terima kasih. Ya, keterampilan kerja di era kekinian gitu ya. Nah, saya sendiri adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, sebelumnya saya sempat bekerja di beberapa perusahaan swasta dan juga di perusahaan konsultan gitu ya. Sehingga banyak menangani terkait dengan people management atau pengelolaan sumber daya manusia dan juga seleksi rekrutmen ya. Jadi di sini pada kesempatan ini saya akan sharing sedikit terkait dengan pengalaman dan juga informasi yang saya pernah dapatkan dari pengalaman saya sehingga dapat mempersiapkan adik-adik mahasiswa nanti untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan optimal gitu ya. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya pada adik-adik mahasiswa semua karena sepertinya hal ini adalah hal yang sangat umum dan sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, pernahkah Anda dilayani di sebuah restoran dan Anda tidak merasa puas atau terkesan dengan pelayanannya? Nah, mungkin setiap orang itu pernah mengalami hal ini. Kita datang ke restoran, kemudian kita dilayani, makanan kita diberikan dengan tepat waktu, tapi kita biasa aja rasanya, nggak merasa puas atau mungkin teringat dengan restoran tersebut gitu ya, karena kita tidak terkesan gitu. Nah, hal ini sering sekali terjadi, terutama mungkin di Bali ya. Kalau saya lihat di Bali sering sekali terjadi, apalagi dagang-dagang nasi gitu ya di pinggir jalan, ya sudah tinggal ngasih bungkusan nasi ya sudah, habis itu begitu aja tanpa bilang makasih, tanpa menunjukkan senyum dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti inilah yang sebenarnya ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang hilang di sini. Maksudnya apa ya? Nah, seorang karyawan atau seorang pekerja yang baik adalah ketika dia juga mampu berkomunikasi yang baik, kemudian mampu berkolaborasi atau kemudian bekerja sama dengan baik dengan orang-orang di sekelilingnya. Dan juga mungkin pada beberapa pekerjaan tertentu dia juga diharapkan untuk mampu melakukan problem solving atau pemecahan masalah. Nah, kenapa akhirnya kita merasa nggak puas nih dengan pelayanan dari restoran-restoran itu atau warung-warung itu? Karena ya mereka waiter atau waitressnya hanya sekedar memberikan makanan, oke, mungkin tepat waktu ya 15 menit, tapi senyum enggak, kemudian wajahnya ramah juga enggak, kemudian tidak bertanya mungkin apa yang kita lakukan dan lain sebagainya, sehingga mungkin ini akan membuat kita sebagai customer tidak akan kembali ke restoran itu karena pelayanan yang kurang ramah. Ya, sering sekali kita merasa seperti itu ya. Saya pribadi sering sekali menemukan hal itu. Di mana saya males kembali lagi ke tempat itu karena pelayanannya nggak ramah walaupun makanannya enak gitu ya. Karena dalam konteks pelayanan kita tidak hanya mengandalkan produk ya atau jasa yang kita berikan, tapi juga hal-hal yang sifatnya personal gitu. Karena kita ingin meningkatkan trust, ingin meningkatkan kepercayaan customer terhadap kita gitu ya. Nah, di sini saya akan menceritakan kepada adik-adik mahasiswa terkait dengan soft skill yang kita yang dibutuhkan di dunia kerja ya. Namun mungkin saya akan menceritakan secara umum gitu, tapi adik-adik mahasiswa bisa merelate atau menghubungkan dengan konteks pendidikan. Mungkin sekali waktu juga saya akan menghubungkannya dalam konteks pendidikan seperti itu. Nah, tadi yang saya sebutkan terkait dengan skill atau kemampuan-kemampuan kita untuk bekerja secara optimal itu disebut dengan employability skills. Nah, employability skills ini adalah keterampilan yang harus kita miliki sebagai seorang pekerja atau mungkin karyawan gitu ya,
agar kita diminati atau dicari di dunia kerja. Bayangkan teman-teman nanti lulus dari satu angkatan sebanyak mungkin ribuan orang gitu ya, ribuan orang lulus dalam waktu yang bersamaan, kemudian paling-paling hanya 10% yang memiliki atau yang dipercaya oleh kantor atau perusahaan atau sekolah-sekolah yang dipercaya memiliki employability skills. Itu artinya kita harus menjadi 10% di antara sekian ribu orang itu. Ya, jadi tidak semua orang memiliki employability skills karena ini hal yang memang tidak gampang untuk kita peroleh gitu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pelajari hanya di dunia pendidikan atau di pendidikan formal saja, namun dengan hal-hal lain yang kita dapatkan di luar pendidikan formal kita. Gitu ya. Kalau dilihat dari gambar sini dari 7 orang yang ada di gambar ini, maka hanya 1 saja. Karena apa? Karena orang ini yang dinilai memiliki added value atau nilai tambah yang bisa memberikan kontribusi lebih terhadap perusahaan atau terhadap tempat dia akan bekerja nanti. Ya. Oke. Nah, employability skills ini sebenarnya ada 2 ya berdasarkan teori organisasi. Yang pertama adalah subject skills. Nah, apa itu subject skills? Subject skills itu adalah kemampuan atau keterampilan terkait bidang profesi atau pekerjaan yang dilakoni. Mungkin teman-teman familiar dengan nama hard skill, ya. Hard skill itu kurang lebih sama dengan soft skill. Jadi apa sih keterampilan atau kemampuan-kemampuan yang kita miliki atau pengetahuan yang terkait dengan bidang profesi atau pekerjaan kita? Misalnya, seseorang yang bekerja di bengkel, maka subject skill-nya adalah kemampuan memperbaiki mobil atau motor. Kemudian pekerjaan kita sebagai seorang guru, subject skill-nya adalah mengajar, gitu misalnya salah satunya. Kemudian mendidik dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian sebagai seorang waiter atau waitress, pelayan di restoran, maka subject skill-nya adalah membawakan makanan kepada customer dalam waktu yang sudah ditentukan, misalnya seperti itu. Itu adalah subject skills. Nah, ada skills yang lain yang dibutuhkan di dunia kerja, yaitu transferable skills, atau yang sering kita dengar dengan sebutan soft skills, yaitu kemampuan dan atau karakteristik pribadi ya yang dapat digunakan dalam profesi atau karir apapun. Nah, bedanya antara subject skills dan transferable skills atau soft skills ini adalah kalau subject skills atau hard skill itu spesifik pada bidang tertentu. Sedangkan kalau soft skills itu bisa kita gunakan, keterampilan yang kita gunakan dalam berbagai bidang profesi atau pekerjaan gitu. Jadi katakanlah misalnya kemampuan salah satu soft skill dalam berkomunikasi, misalnya begitu ya. Komunikasi. Nah, keterampilan komunikasi ini tentu dibutuhkan dalam pekerjaan kita sebagai guru, pekerjaan kita sebagai montir, pekerjaan kita sebagai waiter atau waitress, pekerjaan kita sebagai pramugari dan lain sebagainya. Sehingga inilah skill-skill atau keterampilan-keterampilan yang memang kita butuhkan dalam banyak lini pekerjaan. Gitu ya. Nah, sayangnya teman-teman, kadang kita sering berfokus pada hanya hard skill saja. Kita sering berfokus pada nilai aja. Pokoknya yang penting saya cum laude deh gitu. Yang penting saya cum laude. Tapi ternyata cum laude-nya dia tidak terkait dengan skill-skill yang lain yang bisa dia jual untuk dia bisa berkompetisi di dunia kerja gitu ya. Nah, mungkin cerita sedikit, pada saat saya kuliah dulu saya tidak terlalu memperhatikan nilai. Jadi saya pikir ya nilai adalah nilai gitu. Yang penting IPK saya nggak jatuh-jatuh amat lah gitu ya. Tetapi saya berpikir bahwa apa yang saya bisa dapatkan ketika kuliah yang bisa saya jual nantinya di dunia kerja. Sehingga saya diminati, ini tadi ya katanya diminati di dunia kerja. Sehingga pada saat saya kuliah, saya mengikuti program pertukaran pelajar, saya mengikuti kegiatan organisasi, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa lebih memiliki soft skill yang lebih baik dibandingkan teman-teman saya yang tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Gitu. Dan pada saat pun sudah tamat kuliah, berusaha untuk mencari kerja, cari magang, belajar dengan orang dan lain sebagainya, itu adalah salah satu upaya untuk kita bisa memperoleh soft skills atau transferable skills, gitu ya. Jadi banyak cara sebenarnya untuk bisa kita menggunakan soft skill tersebut. Nah, masih bicara tentang employability skills.
Employability skills ini dapat mendorong seseorang untuk berkembang dan bertahan di sebuah organisasi. Sering sekali mindset kita hanya sekedar, ya yang penting saya diterima kerja. Ya yang penting saya diterima magang. Tetapi tidak pernah berpikir bagaimana ketika saya sudah diterima, saya bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap sekolah yang saya tuju atau organisasi yang saya tuju. Dan agar organisasi tersebut mau mempertahankan saya dalam jangka waktu yang panjang, jika memang itu pekerjaan yang kita inginkan. Karena sering sekali kalau kita bicara di perusahaan swasta gitu ya, kejadian memecat itu kan biasa. Memecat itu biasa karena dilihat tidak punya performa. Sehingga kita tidak berusaha untuk memberikan kontribusi secara optimal kalau ya. Jadi di sini kita berusaha untuk bisa berkembang dan juga bertahan di organisasi dan memberikan kontribusi yang nyata atau positif terhadap organisasi agar organisasi atau tempat kita magang atau kerja tersebut juga senang menerima kita. Nggak hanya sekedar oh ya karena saya harus nerima dia, oh iya karena saya ya sudah terlibat kontrak maka saya harus nerima dia. Tapi kitanya yang harus tahu diri nih, harus memberikan kontribusi yang optimal melalui skills atau keterampilan yang kita miliki. Gitu ya. Nah, kalau saya bisa umpamakan ya, kalau kita terkait dengan employability skills ini, saya bisa umpamakan itu sebagai sebuah pizza. Tapi karena saya mencari gambar pizza nggak ada yang bagus gitu ya, tapi akhirnya saya bikin sendiri aja seperti ini. Hanya perumpamaan saja. Jadi ada yang disebut dengan rounded person. Rounded person itu adalah ketika orang tersebut memiliki skill-skills yang dibutuhkan dalam dunia kerja secara proporsional jumlahnya. Jadi kita memiliki skills dalam hard skill kita punya, kemudian soft skill-nya misalnya dalam komunikasi, problem solving dan lain sebagainya kita punya juga gitu. Sehingga kita rounded person gitu, ya. Nah, dalam kaitannya dengan dunia kerja, you don't just get the job done. Jadi kalian itu tidak hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan, but also get the people impressed. Jadi juga tujuan kita adalah untuk membuat orang terkesan dengan pekerjaan kita. Jadi jangan hanya sekedar ya udah selesai kerjaan selesai ya udah gitu, tapi ternyata tidak memiliki kualitas atau kemudian tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberikan sebelumnya gitu. Tapi ketika kita melakukan usaha yang lebih, maka kita bisa menghasilkan pekerjaan yang baik dan memuaskan hati orang yang mempekerjakan kita. Sama nanti juga ketika kalian akan ke sekolah, kalian akan bekerja sama dengan guru-guru nih. Guru-guru mungkin akan meminta kalian mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Kalau kalian hanya sekedar mengerjakan aja yang penting selesai, maka guru-guru tidak akan puas. Kalau kalian bisa memberikan lebih, oh ya Bu, saya sudah selesai nih, terus tadi saya ginikan loh, akhirnya saya ginikan karena menurut saya bla 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 segala macam. Saya yakin guru-guru itu pasti akan senang sekali dengan usaha lebih yang kalian sudah lakukan seperti itu. Ya. Nah, kalau bicara tentang hard skill dan soft skill atau subject skills dan transferable skills, mungkin saya tidak akan berbicara terkait dengan hard skill di sini karena memang sudah spesifik pada bidang tertentu atau bidang profesi tertentu. Nah, saya akan lebih banyak bicara tentang transferable skills atau soft skill-nya gitu. Nah, dalam dunia kerja ada banyak sekali soft skills atau transferable skills yang memang perlu kita miliki. Kalau kalian cari di internet itu banyak yang bukan main gitu, berbagai macam karakteristik atau keterampilan harus kita kuasai. Namun dalam pengalaman saya sebagai seorang yang bekerja dalam bidang sumber daya manusia, menurut saya ini adalah 6 keterampilan yang paling penting, yang paling sering dicari ya di antara organisasi-organisasi yang ada di dunia gitu. Karena kita bicaranya tidak hanya yang ada di Bali ya. Kita mindset-nya kan harus global sekarang. Mindset-nya harus global. Kita harus lihat mungkin di Singaraja belum terlalu terlihat nih demand atau tuntutan terhadap skill-skill ini. Tapi kita kan tidak hanya akan taraf kita tidak hanya Singaraja aja atau tidak hanya Bali aja. Kita harus memiliki mindset global sehingga skill yang kita miliki itu juga harus bertaraf internasional gitu ya. Kalau
seperti apa namanya, sekarang kan di era revolusi 4.0 kan, revolusi industri 4.0, dan kita bersiap-siap untuk menghadapi era society 5.0, di mana di sini teknologi itu akan semakin menjadi-jadi pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Setiap kegiatan manusia itu akan dimudahkan dengan teknologi. Maka inilah yang menjadi tolak ukur kita agar kita bisa bersaing secara internasional, kita bersaing secara global, dan tidak hanya berpikir lokalan aja gitu ya. Nah, apa saja soft skills tersebut? Yang pertama adalah problem solving, ya, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, communication skill, kemampuan untuk berkomunikasi, baik itu komunikasi secara interpersonal ya, antara dua orang, atau komunikasi massa, yaitu public speaking misalnya. Kemudian yang ketiga adalah teamwork, bagaimana kita bekerja sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Kemudian yang keempat adalah self management, kemampuan pengelolaan diri sendiri, ya. Kemudian ada planning and organizing, yaitu kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasi, baik itu mengorganisasi produk maupun orang, ya, maupun sistem dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan penguasaan terhadap teknologi. Kenapa saya masukkan ini dan saya buat khusus begini ya, saya pisahkan begini karena teknologi yang saya katakan tadi bahwa kita di era menuju ke society 5.0, ya, sehingga kita harus melek dengan teknologi. Nah, di sini kemampuan teknologi itu merupakan salah satu kemampuan inti yang dicari oleh para penerima kerja atau pencari kerja saat ini, gitu ya. Oke, kita akan membahas satu persatu soft skill ini agar teman-teman lebih paham kira-kira apa sih yang dimaksud dengan problem solving, communication skill, dan lain sebagainya. Oke, nah tapi sebelum itu saya ingin bertanya ke teman-teman semua. Saya ingin melakukan game sedikit lah gitu ya, terkait dengan apa sih keterampilan yang sudah kalian kuasai. Karena sering sekali ketika saya menyampaikan materi ini, mungkin ada teman-teman yang bilang, aduh, saya belum punya skill itu, aduh saya belum begini, belum begitu, dan lain sebagainya. Atau ada juga yang merasa, oh kayaknya ke-6-6-nya saya punya deh itu, dengan PD-nya seperti itu. Nah, saya pengen teman-teman semua dicoba untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi kalian bisa men-scan QR code yang sudah ditampilkan di layar, atau mengikuti link yang ada di sini. Ya, link yang ada di sini untuk menjawab kira-kira dari 6 soft skills tadi, berapakah yang Anda rasa sudah Anda kuasai? Ya. Nah, kita akan lihat hasilnya, karena saya penasaran juga nih sama teman-teman, kira-kira kalian sudah merasa menguasai soft skill tertentu nggak? Mungkin teman-teman sudah sering untuk melakukan kegiatan-kegiatan organisasi, mungkin kan, atau mengikuti lomba-lomba, sehingga banyak skill-skill yang kalian kuasai, atau kalian latih lah minimal. Ya, coba di scan untuk QR code-nya di sini, atau kemudian klik link-nya. Kita akan lihat nih hasilnya seperti apa. Ya, oke. Kita akan lihat. Nah, oke, baru 1 orang. Oke, 2 orang. Ya, silakan. Saya akan tunggu sambil teman-teman refleksi gitu. Kira-kira dari 6 soft skills ini mana sih yang kalian sudah kuasai gitu, atau yang kalian merasa belum kuasai gitu ya. Oke. Baru 5 orang. Ayo teman-teman yang lain. Silakan berpartisipasi agar kita tahu gambarannya nih. 6 orang. Bisa diklik ya, Dewayu. Iya, bisa mungkin saya bisa copy ya linknya ya. Saya copy ke ini. Bentar. Oke, saya chat di
Mohon maaf Ibu Dewayu, suaranya tidak terdengar Ibu. Mohon maaf, ini mute ternyata tadi. Oke, saya ulang tadi ya. Bentar. Oke, ya. Nah, ini kalau kita lihat berarti ada di tengah-tengah lebih banyak ya. 46 orang merasa bahwa hanya 1 sampai 3 skill saja yang dikuasai. Padahal sebenarnya yang dituntut di dunia kerja itu 6 skill itu gitu. Itu artinya ada refleksi di kita bahwa kita perlu untuk lebih mengembangkan atau mengeksplorasi diri kita sehingga kita bisa diminati atau dicari di dunia kerja. Seperti itu, ya. Nah, saya akan lanjut ke presentasi. Oke. Nah, banyak dari kita itu merasa bahwa apa yang kita dapatkan di kuliah tidak bisa mengakomodasi kita untuk siap di dunia kerja. Banyak yang merasa bahwa apa yang saya pelajari di kuliah itu tidak akan relevan, tidak akan bisa digunakan pada saat saya kerja. Ternyata inilah berdasarkan hasil penelitian juga seperti itu. Pada perempuan juga merasa seperti itu, ya, bahwa more than 1 in 3 employers feel that school has not adequately prepared them. Jadi employer itu adalah orang yang mempekerjakan kita berpikir bahwa ternyata pendidikan itu tidak menjamin dia bisa bekerja, menjamin dia memiliki kapasitas atau keterampilan yang saya inginkan sebagai seorang sebagai seorang yang mempekerjakan dia, gitu. Dan bahkan pada siswa pun dia merasa bahwa kuliah saya ternyata tidak terlalu mempersiapkan saya untuk di dunia kerja, seperti itu. Nah, inilah yang gap ini ya, atau masalah inilah yang kemudian bisa dijawab dengan soft skill itu tadi. Gitu. Artinya, ketika di sekolah kalau kita hanya sekedar belajar tapi tidak mengembangkan soft skill, maka itulah yang membuat kita merasa tidak diminati oleh orang-orang di luaran sana di dunia kerja, gitu ya. Oke, kemudian, nah kita akan bahas satu persatu dari skill tersebut. Yang pertama adalah communication skills. Communication skills. Dalam kita berkomunikasi, kita sering berpikir tentang apa yang kita akan utarakan, ya, apa kontennya. Tapi sering sekali kita lupa tentang bagaimana kita mengatakannya, gitu, ya. Nah, konten itu tentu penting. Bahkan mungkin itu yang paling penting. Ketika kita tahu cara mengutarakan, tapi kita tidak punya konten yang baik, maka orang tidak akan trust ke kita, tidak akan percaya ke kita. Atau sebaliknya, kita punya konten yang bagus, yang luar biasa, tetapi kita nggak tahu cara mengungkapkannya atau cara menceritakannya juga nggak bisa memberikan suatu added value atau nilai tambah di diri kita. Inilah yang disebut dengan verbal and non-verbal juga. Jadi verbal itu adalah ketika kita mengatakannya, apa konten dari obrolan kita, namun non-verbal itu adalah hal-hal yang bisa mendukung tersampainya pesan tersebut, gitu. Misalnya non-verbal itu adalah gerakan tangan, atau kemudian ekspresi wajah, atau menggunakan media-media yang bisa digunakan untuk mendukung hal tersebut, gitu ya. Nah, dalam dunia kerja, communication skills ini dituntut dua-duanya. Kita tahu apa yang mau kita bicarakan, juga tahu bagaimana cara mengatakannya, gitu. Jangan sampai ada loss di salah satunya, gitu. Sering kita lihat ada orang yang pinternya bukan main, pinter banget pokoknya deh, nilainya juga tinggi banget gitu. Tapi ketika diajak ngomong, ternyata nggak nyambung gitu loh. Ternyata kok kayaknya seperti beda dunia gitu kan? Ada yang seperti itu gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh yang mungkin tidak akan diterima di dunia kerja. Tergantung pekerjaannya, tapi ya balik lagi tergantung pekerjaannya. Nah, tapi ketika kita punya konten, tapi kita juga punya kemampuan untuk mengkomunikasikannya dengan baik, maka itulah yang kita sebut dengan paket komplit. Bagus nih, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang ke arah pelayanan. Misalnya sales and marketing, dan juga guru ya. Pada dasarnya kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga kita mampu menyampaikan materi dengan baik, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik dengan anak didik kita, seperti itu. Nah, komunikasi yang efektif itu seperti apa sih? Kalau saya bisa simpulkan ya, saya bikin ringkas, itu sebenarnya ada 5 poin penting dari komunikasi efektif. Pertama adalah clear.
clarity, kejelasan. Pernah nggak teman-teman itu melihat seseorang berbicara dengan mulutnya tuh sedikit sekali terbuka, bibirnya sedikit sekali terbuka, gitu. Jadi sehingga kata-kata yang dikeluarkan tuh tidak jelas. Ketika kita ingin bicara, maka bibir kita itu adalah salah satu aspek nonverbal yang bisa mendukung orang itu memahami apa yang kita sampaikan itu dengan jelas. Sehingga ketika kita bicara, maka bibir pun harus kita buka, ya, sesuai dengan konteksnya juga, sebenarnya, gitu ya. Jadi jangan juga buka-buka sampai muncrat-muncrat, kan nggak benar juga, gitu kan. Jadi sewajarnya ketika kita bicara, maka bibir kita buka, gitu. Sehingga lebih clear, lebih konkret, lebih concise, ya. Kemudian yang kedua, honest. Honest itu jujur. Komunikasi yang efektif adalah ketika kita mengkomunikasikan, kita melakukan apa yang kita komunikasikan. Jadi kita be your word. Jadi apa yang kita katakan itulah yang kita lakukan. Kalau kita mengatakan A, maka kita akan melakukan A. Kalau saya mengatakan bahwa oh ya, saya biasanya datang tepat waktu, gitu. Saya bilang gitu, maka ketika di tempat kerja pun saya harus tepat waktu. Jadi jangan hanya sekedar ngomong doang, gitu kan? Ngomong doang, tapi aksinya tidak ada, gitu ya. Kemudian yang ketiga, respect. Respect itu menghormati. Ya, jadi jangan underestimate, jangan kita memandang rendah seseorang, gitu. Baru dia ternyata, misalnya katakanlah kita sebagai guru, dia adalah peserta didik kita karena dia lebih kecil daripada kita, dia lebih nggak tahu apa-apa, mungkin kita berpikir seperti itu, sehingga kita underestimate dan tidak menghiraukan apa yang mereka katakan, gitu. Nah, itu salah besar dalam komunikasi. Jadi kita harus respect, menghargai apa yang orang lain sampaikan. Begitu juga dengan guru-guru. Ketika mengajak mahasiswa untuk magang di sekolah. Mungkin ada juga ya guru-guru yang berpikir bahwa masih mahasiswa belum tahu apa. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi itu hal yang sebenarnya tidak baik untuk berkembang dalam konteks kita satu tempat kerja. Gitu. Jadi kita harus menghargai apapun pikiran orang lain, kita hargai, dan kemudian kalau memang itu tidak sesuai, maka ya kita harus memiliki sikap yang baik juga untuk membalas, ya, atau mengatakan bahwa itu tidak sesuai, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah empati. Empati itu ketika kita berusaha untuk mengerti lawan bicara kita. Ketika seseorang bicara dalam kondisi yang tidak jelas, dalam kondisi yang mungkin tidak memuaskan, gitu ya. Tapi mungkin ketika kita tahu, oh ternyata tadi itu dia sedang sempat mengalami kecelakaan misalnya, gitu ya. Jadi tadi motornya ditabrak sehingga dia sampai ke kantor, dia tuh murung terus, kemudian dia bicaranya juga kayak sedih dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai seorang rekan kerja gitu nantinya, kita harus paham hal-hal seperti ini. Kita harus tahu bahwa apa yang dialami oleh lawan bicara kita, sehingga kita tidak judging atau menjudge di awal gitu. Bahwa kamu tuh gini banget sih, bla bla bla, ternyata dia sedang mengalami musibah gitu kan. Sehingga kita kan tidak enak jadinya. Sehingga empati dan komunikasi itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, kalau komunikasi itu kita berpikir hanya sekedar kita mengutarakan sesuatu, tapi komunikasi yang efektif itu adalah ketika kita juga mampu mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Ada yang disebut dengan active listening. Active listening itu adalah ketika kita mampu untuk menyimak apa yang orang katakan dan kemudian mampu memberikan feedback yang sesuai. Gitu. Jadi tidak hanya bengong dengerin orang, tapi ternyata ya udah pikirannya ternyata lagi ntar siang mau makan apa ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu bukan active listening, bukan keterampilan berkomunikasi yang baik. Jadi ketika ada orang berbicara, maka kita harus menyimak, kita mendengarkan apa yang dia katakan dan memberikan feedback atau respons yang sesuai. Gitu. Sering sekali kita ketika ada orang bicara, kita main handphone gitu kan, main handphone. Terus ya, kamu kenapa sih kok nggak lihat aku waktu ngomong misalnya gitu. Enggak, aku dengar kok, tapi aku cuma lagi main HP aja gitu. Nah, itu sesuatu yang bagi saya cukup fatal ya, maksudnya dalam konteks kita berkomunikasi dengan orang gitu. Jadi jangan sampai orang tuh merasa tidak didengar yang seperti itu. Sehingga kita harus menyimak, mendengar dengan baik dan siap memberikan respon atau feedback yang seharusnya, gitu ya.
Nah, padahal memang di komunikasi ini yang lebih penting itu sebenarnya kemampuan mendengarkannya. Kalau kemampuan berbicaranya itu kemudian akan bertambah seiring dengan pengalaman, ya. Tetapi mendengarkan itu membutuhkan usaha yang lebih, sehingga kemampuan mendengarkan itu adalah kemampuan yang lebih yang sangat sulit sebenarnya. Nah, berdasarkan fakta bahwa hanya 25% informasi yang bisa kita serap dari 60% informasi yang kita terima. Jadi katakanlah ada seorang memberikan informasi sebanyak 100%. Yang bisa kita terima hanya 60%. Bisa kita hanya 60%. Tapi yang benar-benar kita serap menjadi memori jangka pendek atau working memory kita itu hanya 25%. Gitu. Ya. Jadi di antara 100% itu hanya 25% loh yang bisa kita serap ternyata. Jadi dari saya juga berbicara ini tadi dan narasumber sebelumnya berbicara, tidak semuanya bisa teman-teman serap. Hanya 25% aja gitu. Nah, tetapi kita mampu memproses 500 sampai 600 kata di otak per menit, namun hanya mampu bicara 150 kata. Jadi itu artinya kita memproses informasi itu lebih banyak ketimbang berbicara lebih banyak gitu. Ketimbang berbicara, sorry. Gitu ya. Jadi informasi yang kita terima dari 25% itu, ya, anggaplah 500-600 kata itu adalah bagian dari 25% tadi, ya. Kemudian tapi kita baru hanya bisa mengutarakannya kembali itu sebanyak hanya 550 kata aja. Ya. Nah, dengan mendengarkan kita bisa meningkatkan disiplin dan kepribadian karena mendengarkan membutuhkan usaha lebih. Jadi kita itu kemampuan dalam mendengarkan itu jauh lebih susah dibandingkan dalam mengungkapkan sesuatu, gitu maksudnya. Jadi ketika kita mampu mendengarkan atau menyimak, maka itu adalah suatu apresiasi yang luar biasa, karena itu adalah skill yang lebih susah untuk dilakukan. Sehingga dalam komunikasi efektif kita perlu kemampuan untuk active listening atau mendengarkan secara aktif, gitu ya. Nah, komunikasi saat ini tidak terbatas hanya pada komunikasi nyata, namun juga pada komunikasi maya. Nah, kita lihat contohnya ya. Saya dapatnya di Google nih, saya nggak saya berusaha nyari salah satu contoh seorang berkomunikasi di Facebook gitu kan, tapi nggak ketemu gitu. Dan kemudian saya ketemu ini di Google. Teman-teman bisa lihat apa status yang dia buat ya, dan foto yang dia tunjukkan gitu. Apakah ini sesuatu yang aneh menurut teman-teman? Gitu. Kalau dilihat mungkin yang status pertama, Pak Q buat orang-orang jelek. Pak Q buat orang-orang jelek yang sirik sama gue, anjing. TTD, cowok ganteng stok terakhir. Ini adalah seorang remaja yang kemudian menuliskan status seperti ini. Kemudian status berikutnya, ganteng ini bonus dari Tuhan, dengan foto seperti itu. Nah, dalam dunia kerja, hal-hal seperti ini sangat tidak diinginkan terjadi. Ketika teman-teman nanti berkompetisi untuk mencari suatu pekerjaan, jangan heran bahwa si pencari kerja itu akan mengecek sosial media teman-teman semua. Akan dilihat bagaimana kalian berkomunikasi di sosial media, bagaimana attitude atau sikap yang teman-teman tunjukkan di sosial media. Jangan sampai hal-hal seperti ini juga teman-teman tunjukkan. Gitu ya. Apalagi seorang mahasiswa, seorang cendekia, seorang yang memiliki pengetahuan. Kalau status-status di Facebook atau Instagramnya seperti ini, maka ini tidak menunjukkan bahwa teman-teman adalah seorang cendekia. Gitu. Nah, ini adalah contoh yang kurang baik lah. Sekarang saya kasih contoh yang baik. Ini adalah salah satu teman saya, dia master dalam personal branding. Jadi dia mengatakan di Instagramnya bahwa dia adalah seorang consumer psychologist, dia adalah dia menekuni behavioral science, kemudian Liverpool ya, travel enthusiast, concert, and junkie. Dan kemudian mohon maaf Ibu Dewayu. Ya. Untuk slide-nya saya baru melihat sampai di grafik saja Bu Dewayu. Apa sinyal saya yang bermasalah nggih? Oke, sebentar. Kalau yang lain udah lihat sampai di mana ya? Masih grafik. Sama Bu, sama. Masih sama grafik. Di grafik. Coba ulang lagi ya. Hanya grafiknya saja yang kelihatan. Kalau sekarang sudah kelihatan? Oh iya. Sudah Ibu. Sampun Bu Dewayu. Oke. Sudah. Mohon maaf tadi mungkin sinyal saya ya yang kurang baik mungkin. Oke, saya lanjutkan ya. Ini
adalah contoh yang kurang baik yang sebelah kiri ya. Jadi contoh bagaimana kita berkomunikasi di sosial media yang kurang baik gitu ya, menggunakan kata-kata kasar ya, kemudian istilahnya apa namanya, mengatakan diri sendiri ganteng, tapi mungkin kita melihat sendiri foto juga tidak seganteng itu gitu mungkin ya, sehingga orang kan jadinya, aduh ini status apa gitu kan. Nah kalau yang di kanan ini adalah contoh yang baik menurut saya. Jadi ini adalah salah satu teman saya. Dia menuliskan seperti ini di Instagramnya, dan apa yang dia buat di Instagramnya juga menunjukkan apa yang dia tulis. Ya, nah kita lihat ini postingan-postingan dia, karena dia betul-betul be his word, jadi melakukan apa yang dia katakan gitu. Kita lihat, kalau dia bilang adalah travel enthusiast, maka dia tunjukkan foto-foto traveling, dia tunjukkan foto-foto dia sebagai behavioral scientist, gitu. Ya, ini salah satu contoh yang baik bagaimana kita berkomunikasi di dunia maya. Karena komunikasi tidak hanya masalah komen-komenan ya di status, tapi juga apa yang kita ingin sampaikan kepada orang melalui Instagram kita, profil kita, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, itu terkait komunikasi. Nah, sekarang yang kedua adalah teamwork. Pernahkah teman-teman melihat fenomena ini? Burung terbang bersama-sama membentuk suatu bentuk gitu ya, satu formasi gitu. Mungkin sering kita temukan ya, Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat mangsa dari berbagai sisi. Jadi semua orang di barisan itu memiliki tugasnya masing-masing untuk melihat calon-calon predator atau mangsa gitu. Ya. Nah, di sini mereka bekerja sama. Karena mereka ingin melindungi satu sama lain. Jadi ada tujuannya, ada goals-nya di sini, yaitu saling melindungi agar dia tidak ditangkap oleh predator atau mangsa. Gitu. Inilah yang disebut dengan teamwork. Teamwork itu adalah ketika kita bekerja sama dengan satu sama lain dan memiliki satu tujuan yang sama, atau yang disebut dengan common goals. Maka ketika nanti teman-teman bekerja di sebuah organisasi atau magang di sebuah organisasi, maka teman-teman harus paham apa tujuan dari organisasi itu. Katakanlah misalnya di sekolah, apa tujuan dari sekolah itu? Apa nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah itu? Sehingga ketika teman-teman berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja yang lain, itu menjadi satu serasi selaras. Sehingga bisa mencapai satu tujuan yang memang diharapkan oleh organisasi itu atau sekolah tersebut. Gitu. Ya, inilah yang disebut dengan teamwork. Dan tidak mudah untuk melakukan teamwork. Kolaborasi itu tidak mudah. Karena apa? Karena banyak tantangannya. Salah satu tantangannya adalah adanya free rider. Free rider itu adalah ketika ada seseorang yang tidak berkontribusi untuk menyukseskan tujuan dari organisasi atau kelompok itu, namun mengambil manfaat dari keanggotaannya. Nah, mungkin ini sebenarnya bisa teman-teman lihat pada saat kerja kelompok ya. Di kampus juga sudah terlihat itu. Misalnya kerja kelompok dengan teman-teman berlima, misalnya gitu ya, menyelesaikan tugas tertentu. Ternyata ada satu orang yang tidak mau kerja, tapi namanya dia tetap tercantum di situ. Jadi dia mengambil manfaat dari keanggotaannya di kelompok itu, tapi dia nggak mau memberikan kontribusi apapun. Itulah yang disebut dengan free rider. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, ada yang disebut dengan diffusion of responsibility. Adalah kondisi di mana seorang individu memilih untuk tidak tanggung jawab dalam kelompok, karena dia menganggap sudah ada orang lain yang mengambil tugas tersebut. Balik lagi ke kerja kelompok yang 5 orang itu, mungkin orang 1, 2, 3, 4, dan 5, ada satu orang yang merasa, oh kan si orang ketiga lebih pintar, maka mungkin orang ketiga kayaknya yang bakal nyelesain itu. Saya nggak usah aja ikut, karena dia udah bisa nyelesain semuanya. Gitu. Tapi ternyata orang ketiga berpikir, oh saya kan ini kayak teman-teman yang lain bekerja juga deh, dia kan ahli dalam ini, bla bla segala macam. Dan akhirnya pekerjaan itu tidak selesai karena saling lempar-lempar gitu. Karena saling berpikir bahwa oh teman saya yang akan nyelesain gitu. Ya. Jadi ini sering sekali terjadi di dalam kelompok atau ketika kita berkolaborasi dengan orang lain. Gitu. Jangankan di organisasi ya, jangankan di organisasi atau di tempat kerja, bahkan di kelompok belajar pun itu terjadi gitu. Sehingga hal-hal seperti inilah yang harus kita waspadai, teman-teman ya. Nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja, kalian harus memiliki inisiatif. Tanya kepada yang senior, gitu ya. Tanya apa yang saya harus lakukan. Dan kalau punya ide tertentu,
bilang, Bu, saya punya ide begini, bagaimana kalau kita begini, gitu ya. Jadi jangan diam aja, karena kalau diam aja pun juga nanti orang nggak tahu nih sebenarnya kita berpikir tentang apa, mau nggak dia kerja segala macam, kan nggak tahu, sehingga guru-guru pun senior-senior kalian di sekolah juga tidak enak untuk memberikan pekerjaan atau untuk bekerja sama dengan kalian, ya. Oke, ini self management. Nah, self management ini adalah kemampuan untuk mengelola diri sendiri. Tahukah Anda bahwa penampilan Anda dapat menunjukkan kemampuan Anda dalam mengelola diri? Bayangkan ketika Anda menggunakan atau teman-teman menggunakan pakaian yang acak-adut deh, kotor, kumel, ya, itu menunjukkan kalian tidak mampu untuk mengelola diri. Kalau dalam konteks organisasi, kita bicara konteks kerja, dunia kerja, itu menunjukkan kemampuan Anda untuk tidak bisa mengelola diri sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kita memang bekerja dengan orang lain, kita bekerja sama, kita perlu juga memikirkan bagaimana orang itu melihat kita. Ya, dalam arti gini, jangan sampai orang tuh malah nggak nyaman sama diri kita. Jadi ketika kita misalnya tampil dengan ya urakan, kemudian habis makan, kemudian masih ada sisa makanan di gigi, misalnya seperti itu yang membuat orang tidak nyaman gitu. Ya. Jadi kalau kita mungkin pembelaannya, oh saya jadi diri sendiri gitu kan, oke, jadi diri sendiri itu tidak masalah. Tetapi karena kita konteksnya adalah bekerja dengan melibatkan banyak orang, dengan kita berada dalam suatu naungan organisasi tertentu di mana kita harus mengikuti aturan-aturannya, maka hal itu menjadi tidak baik atau tidak wajar. Gitu ya. Jadi ketika misalnya teman-teman kerja di sebuah organisasi atau di sekolah, dituntut untuk berpakaian rapilah. Gitu. Nah, versi rapi juga beda-beda setiap orang ya, tapi at least kita tahu bahwa orang itu tidak akan terganggu melihat kita gitu. Ya. Nah, dalam pengelolaan diri juga terkait dengan pengelolaan waktu. Sering orang merasa bahwa gimana sih caranya ngelola waktu, gimana sih caranya supaya kita nggak prokras, tidak menunda pekerjaan gitu ya. Kalau saya bisa bicara di sini, it's not about managing time. Jadi ini bukanlah terkait dengan pengelolaan waktu. But it's about managing yourself to behave within specific time boundaries. Jadi ini adalah kemampuan diri kalian untuk berperilaku atau menunjukkan sikap dalam suatu batasan waktu tertentu. Saya contohkan, misalnya kalian kuliah ya, kuliah jam 8. Kalian datang nih ke kelas jam 8, tepat waktu, tidak terlambat sama sekali. Tapi ternyata kalian tuh belum mandi, belum sikat gigi, kemudian ada buku yang tercecer gitu, ketinggalan di rumah, kemudian laptop ketinggalan dan segala macam. Apakah itu menunjukkan self management yang baik? Tidak. Ya, boleh aja kita punctuality atau ketepatan waktu itu sangat baik, tapi kita juga harus menunjukkan performa yang prima atau sikap yang prima ketika kita ketika kita dituntut untuk memenuhi waktu tertentu gitu. Jadi tidak hanya sekedar tepat waktu, tapi tepat diri gitu ya, tepat diri dalam waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi tidak, karena waktu itu tidak bisa kita kelola. Waktu itu sudah fix seperti itu, 24 jam sehari, 60 menit dalam 1 jam. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi dengan waktu itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita yang memanage diri kita sendiri supaya kita tidak melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah planning and organizing. Planning and organizing itu ada 3 aspek ya. Planning itu adalah merencanakan, organizing itu adalah mengelola ya, organize gitu. Mengorganisasi. Nah, ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam planning organizing. Jadi kita mengorganize produk. Jadi produk kita, layanan kita tuh apa? Kayak misalnya kalian sebagai guru, maka layanan kalian itu adalah mengajar kalian itu sebagai produk kalian. Kemudian people, kita mengorganize people, dalam arti adalah kita bekerja dengan beberapa orang, sehingga kita harus mampu untuk melakukan organisasi terhadap orangnya yang ada di dalam itu, misalnya terkait dengan rekan-rekan kerja, atau mungkin anak-anak di kelas. Kita sebagai guru juga harus mampu untuk mengorganize anak-anak di dalam kelas itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah plans. Kita membuat rencana. Kita mengorganize rencana-rencana kita. Jangan kita sebagai
seorang mahasiswa ataupun nanti graduate lulusan itu tidak punya rencana sama sekali. Kan sering tuh mahasiswa ditanya, kamu rencananya setelah ini apa? Aduh, nggak tahu, Bu. Saya belum tahu saya mau ngapain gitu. Nah, itu suatu hal yang sebenarnya sering terjadi, memang sering terjadi, tapi jangan sampai itu lama kita merasakan hal itu. Jadi seharusnya ketika kita lulus kita sudah tahu, oke, saya mau lanjut kuliah deh. Oke, saya mau kerja deh. Kerja di mana? Belum tahu sih, tapi nanti saya akan coba. Saya akan coba interview di sini dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi harus punya plan, ya. Kemudian problem solving. Problem solving adalah kemampuan kegiatan yang mengandalkan kemampuan berpikir kritis, berpikir analitis, dan kreativitas. Maaf, Ibu Dewayu. Kenten waktunya Ibu Dewayu sampai jam 12-an, nggih? Iya. Mungkin bisa dipercepat, nggih. Ya. Jadi kemampuan problem solving itu adalah kegiatan mengandalkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreativitas untuk mencari solusi pada sebuah masalah. Nah, saya ingin mengajak teman-teman berpikir juga nih di satu ilustrasi. Ya. Ada sebuah toples, kemudian ada batu, ya, batu yang cukup besar, kemudian ada kerikil dan ada pasir. Nah, menurut teman-teman, kira-kira mana di antara batu, kerikil, atau pasir yang dimasukkan ke dalam toples pertama agar semuanya muat masuk ke dalamnya, gitu. Ya mungkin kalau waktu kita cukup banyak kita bisa mengadakan kuis di sini, tapi karena waktu terbatas, saya langsung saja pada jawabannya ya. Nah, jika pasir dimasukkan pertama, maka yang terjadi adalah seperti ini, teman-teman. Jadi pasirnya masuk dulu, baru kemudian kerikilnya, baru kemudian batunya, maka dia akan meluap-luap, dia akan lebih daripada toplesnya. Tetapi kalau kita masukkan batu paling pertama, kemudian kerikil, lalu kemudian pasir, maka semuanya akan bisa masuk dengan baik ke dalam toples. Inilah yang disebut dengan problem solving. Ya, jadi bagaimana kita menggunakan kreativitas kita untuk mencari beberapa alternatif solusi dan kemudian menentukan salah satu yang paling tepat. Kalau solusi yang pertama ini memang solusi juga, tetapi hasilnya tidak sebaik yang kedua. Karena batunya tetap muncul-muncul ke atas, tidak sesuai dengan toplesnya. Tidak bisa ditutup akhirnya toplesnya, kan? Tapi kalau batunya dimasukin pertama, baru kemudian kerikil, pasir yang kita masukkan setelah itu bisa menempati daerah-daerah kosong yang belum ditempati oleh batu dan kerikil itu. Sehingga akhirnya bisa memenuhi toples itu dan kemudian bisa menutup toples itu dengan sempurna. Ya, jadi inilah yang dituntut juga dalam dunia kerja, teman-teman. Jadi solusi itu akan banyak sekali ada di luar sana. Akan banyak sekali ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi disinilah dituntut kita untuk memilih di antara kemungkinan-kemungkinan itu manakah solusi yang paling tepat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah teknologi. Yang terakhir adalah teknologi. Di sini saya ingin mengatakan bahwa dalam era seperti ini, era modern seperti ini, kita dituntut untuk menguasai teknologi macam-macam. Khususnya adalah yang terkait dengan social media atau terkait dengan brand management, gitu ya, pengelolaan brand, gitu. Sehingga menurut saya, pengalaman saya dan pengalaman observasi saya, inilah teknologi-teknologi yang bisa dikatakan wajib dikuasai oleh teman-teman yang nantinya akan lulus kuliah atau yang akan magang di tempat kerja. Pertama, Zoom itu sudah pasti. Kemudian Mendeley, bagaimana kita membuat daftar pustaka dengan Mendeley. Kemudian Canva, membuat desain poster dan lain sebagainya dengan Canva. Lalu ada Photoshop, kalau bisa ada Photoshop kurang lebih sama dengan Canva itu akan baik juga. Kemudian sosial media, tentu harus ada penguasaan terhadap sosial media ya. Akan dilihat nih nanti sosial medianya gimana ketika melamar kerja di suatu tempat gitu. Kemudian ada Filmora, kemampuan untuk mengedit video. Google aplikasi, itu semuanya juga harus kita kuasai, Google Form dan lain sebagainya. Dan Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, semuanya itu juga harus dikuasai oleh generasi teman-teman semua. Karena generasi kalian adalah generasi melek teknologi. Jadi tidak ada alasan untuk kalian tidak menguasai teknologi ini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah, oke, itu adalah soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Lalu gimana ya cara meningkatkannya? Jawabannya untuk saat ini, ada banyak sebenarnya caranya, tapi untuk saat ini saya akan mengatakan
program MBK inilah merupakan salah satu cara untuk teman-teman bisa mendapatkan soft skill tersebut. Gitu ya. Jadi gunakanlah waktu dan kesempatan teman-teman magang di suatu tempat, dalam konteks ini adalah asistensi mengajar, untuk mendapatkan soft skill yang memang dibutuhkan di dunia kerja nantinya. Sehingga ketika kalian lulus dari kuliah, kalian sudah dibekali dengan soft skill tersebut. Sehingga kalau tadi ada 6 soft skill yang memang perlu dikuasai oleh seorang yang di dunia kerja, maka dari yang tadi jawabannya tidak ada menguasai sama sekali, hanya menguasai 1-3, bisa jadi bisa menguasai 4-6 soft skill. Gitu. Ya. Tapi jangan juga terlalu terlalu ambisi, dalam arti gini, tidak mungkin seorang fresh graduate itu menguasai semuanya. Setidaknya yang diharapkan adalah memiliki dasar untuk survive atau bertahan di dunia kerja dan dicari oleh para pencari kerja, oleh para user, gitu, ya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian, ya, nah dari paparan saya tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil ya, key takeaways-nya. Yang pertama adalah di dunia kerja, subject skills dan transferable skills sama pentingnya. Jadi 50-50. Jangan hanya fokus pada hard skill atau subject skills-nya saja, tapi juga transferable skills-nya. Kemudian yang kedua, fokus utama bukanlah pada terselesaikannya tugas atau pekerjaan, namun selesainya tugas dengan disertai added value, yang membuat orang itu terkesan, yang membuat orang itu balik lagi nih sama kamu, gitu loh. Yang membuat orang tuh ingin mempertahankan kamu di organisasinya, gitu. Siapa tahu dengan program asistensi mengajar sekarang, teman-teman nanti lulus kuliah, ternyata karena saking berkesannya, sekolah itu narik teman-teman lagi untuk bekerja di situ ketika sudah selesai kuliah. Itulah yang disebut dengan added value yang bisa kalian berikan kepada tempat kalian bekerja nanti. Kemudian yang terakhir, seseorang belajar soft skill dari berbagai macam cara ya. Jadi seperti tergabung dalam organisasi, kemudian tampil dalam lomba-lomba, tergabung dalam komunitas, atau aksi sosial, dan juga magang atau praktek kerja yang kalian akan soon atau segera akan laksanakan. Seperti itu ya. Mungkin demikian paparan saya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dan mendengarkan paparan saya. Mohon maaf jika ada 1-2 kata yang mungkin tidak berkenan. Semoga ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih.